Perkenalkan, nama saya Oktania Ramadhani. Saya Aisyah Priyanti. Saya Melisa Trilusiani. Saya Gita Gutawa. Saya Nagita Syufia Imran. Saya Jiska Melani Putri Effendi. Saya Zahra Putri. Saya Yolanda Dila Putri. Saya Eca Dwi Putri. Perkenalkan, nama Dila Iva Saputri. Berikut video kami mengenai kerangka referensi studi anatomi dan video anatomi organ tubuh manusia secara lengkap. Dalam tubuh manusia mempunyai berbagai macam jenis yang terdiri seperti sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Bagian-bagian yang menyusun dan membentuk tubuh manusia dengan sempurna disebut sistem organ. Sistem ini terdiri dari berbagai jenis organ dengan struktur dan fungsi tertentu. Secara langsung atau tidak langsung, setiap sistem organ saling bergantungan. Tanoa bekerja sama organ lain. Proses tersebut tidak terjadi di dalam tubuh. Organ sendiri merupakan kumpulan jaringan yang mempunyai satu fungsi atau lebih. Berdasarkan sisi letaknya, organ tubuh terbagi menjadi dua, yaitu organ dalam dan organ luar. Organ dalam tubuh terdiri dari jantung, ginjal, lambung, dan usus, sedangkan organ luar tubuh adalah hidung dan kulit. Dari berbagai jenis organ tubuh manusia tersebut saling bekerja sama membentuk suatu sistem organ pada tubuh manusia. Apabila salah satu organ tidak berfungsi dengan baik, maka akan berdampak pada organ tubuh lainnya. Otak. Otak manusia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Otak besar atau cerebrum, 2. Otak kecil atau cerebellum, 3. Batang otak atau brainstem dan sternum. Kemudian setiap bagian otak ini memiliki fungsi tertentu yang mempengaruhi sistem kerja sebagai organ tubuh. Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Apabila jantung mengalami gangguan, peredaran darah dalam tubuh dapat terganggu sehingga menjaga kesehatan jantung sangatlah penting agar terhindar dari berbagai jenis penyakit jantung. Jantung dibagi menjadi 2 rongga kiri dan rongga kanan, oleh dinding otot yang disebut septum. 2 rongga terdiri dari masing-masing 2 kamar. Bilik atas disebut atrium dan yang bawah disebut ventrikel. Berikutnya adalah hati. Hati atau liver adalah organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Hati terletak tepat di bawah diafragma di sisi kanan atas tubuh dan mempunyai sejumlah peran yang penting. Digolongkan sebagai bagian dari sistem pencernaan, peran hati meliputi detoksifikasi, sintesis protein, dan produksi bahan kimia yang diperlukan untuk pencernaan. Hati mempunyai warna coklat kemerahan dengan tekstur kenyal, terdiri di atas dan di sebelah kiri perut dan di bawah paru-paru. Beratnya antara 1,44 hingga 1,66 kg. Hanya kulitlah satu-satunya organ yang lebih berat dan lebih besar daripada hati. Hati kurang lebih berbentuk seperti segitiga dan terdiri dari 2 lobus, lobus kanan yang lebih besar dan lobus kiri yang lebih kecil. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari, terdapat 2 muara saluran, yaitu dari pankreas dan kantung empedu. Usus besar adalah bagian akhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini memiliki beragam fungsi, seperti menyerap cairan dan vitamin, memproduksi antibodi dan mencegah infeksi, serta membentuk tinja. Adapun bagian-bagian dari usus besar yaitu sekum. Sekum adalah bagian usus besar berbentuk seperti kantong yang menghubungkan bagian akhir usus kecil, yaitu ileum dengan usus besar. 2. Kolon. Fungsi utama dari kolon adalah menyebabkan cairan dengan enzim pada saluran cerna akan menjadi tinja untuk dikeluarkan dari tubuh. 3. Rektum. Rektum adalah bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm
dan berhubungan dengan kolon sigmoid. Bagian usus besar ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan limpa dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Anus adalah bagian akhir dari usus besar. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja siap dikeluarkan melalui anus, Anda dapat merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Gambar rangka manusia. Rangka manusia atau kerangka manusia disangka oleh struktur seperti ligamen, tendon, otot, dan organ manusia yang lain. Sejumlah 206 tulang membentuk sistem kerangka manusia dewasa. Tulang diberi nama menurut tempatnya. Fungsi rangka tubuh pada manusia adalah sebagai berikut, yaitu memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, melindungi organ tubuh yang penting. Kulit adalah bagian tubuh yang paling luar, yang menutupi permukaan tubuh sehingga memiliki peranan penting, yaitu sebagai pelindung tubuh dengan lingkungan luar dari berbagai macam rangsangan, serta gangguan dari luar. Fungsi kulit sebagai alat ekskresi karena adanya kelenjar keringat yang terletak di lapisan dermis. Secara umum, struktur kulit dan lapisan penyusunnya memiliki beragam fungsi, yaitu melindungi tubuh dari paparan sinar UV dan zat berbahaya, melindungi tubuh dari paparan kuman penyebab penyakit infeksi, melindungi organ dalam tubuh dari cedera. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama itu epidermis, yang tahan air dan berfungsi sebagai penghalang terhadap infeksi. Yang kedua dermis, yang berfungsi sebagai lokasi untuk pelengkap kulit. Yang ketiga itu hipodermis atau subkutan lapisan adiposa. Penjelasan ke-8 tentang gambar limpa. Limpa adalah organ tubuh berukuran satu kepalan kecil yang terletak di sisi kiri perut. Organ ini dilindungi oleh tulang rusuk sehingga tidak langsung terasa ketika disentuh. Organ ini mempunyai fungsi untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat zat asing dan menyaring sel darah merah yang rusak serta menjaga sistem imunitas tubuh. Bila fungsi limpa terganggu, maka tubuh akan rentan terserang penyakit. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.